Baiklah, kali ini saya akan bahas tentang literasi English Foreign Language untuk anak SD di abad 21. Sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana bagaimana penerapannya tentang literasi English Foreign Language untuk anak SD, mari kita kupas dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan literasi. Next, Pak. Next, Pak. Oke, what is literasi? Apa itu literasi? Saya sudah membaca dari berbagai sumber. Saya menetapkan ada 4 sumber yang kami tetapkan di sini. Yang pertama dari Elizabeth Sulby. Menurut Elizabeth, literasi adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa dan berkomunikasi. Sedangkan menurut UNESCO, literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Ini lebih spesifik dari pernyataan Elizabeth. Pendapat yang ketiga, menurut Alberta. Menurut Alberta, literasi adalah membaca dan menulis untuk mendapatkan pengetahuan, mengasah keterampilan, dan berpikir kritis terhadap masalah yang ada. Dan pendapat yang keempat atau yang terakhir, menurut National Institute for Literacy. Menurut institut ini, literasi adalah kemampuan membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan permasalahan. Dari keempat sumber mengenai apa itu literasi, maka saya menyimpulkan atau menarik kesimpulan tentang literasi yang sebenarnya. Next, Pak. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk memecahkan masalah dan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca, menulis, atau berhitung, tapi juga untuk memecahkan masalah apa yang seseorang baca, apa yang seseorang menulis, dan apa yang seseorang itu hitung untuk memecahkan masalah. Jadi menangkap arti dari apa yang mereka lakukan dan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membaca, menulis, dan berhitung, kita dapat poin apa yang atau ilmu apa yang kita dapatkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, setelah kita membahas tentang literasi, bahasan yang kedua adalah English Foreign Language atau yang sering kita kenal dengan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kita tahu bahwa bahasa Inggris sekarang sudah mendunia, artinya sudah dikomunikasikan oleh beberapa negara. Nah, di Indonesia, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia dan bahasa ibu adalah bahasa daerah. Sedangkan bahasa Inggris menjadi bahasa asing dan mungkin bisa jadi bahasa Inggris menjadi bahasa kedua untuk sekolah-sekolah tertentu. Nah, salah satu literasi membaca yang penting bagi anak abad 21 ini adalah literasi bahasa Inggris. Mengapa demikian? Next, Pak. Nah, pentingnya bahasa Inggris untuk anak. Yang pertama, bahasa Inggris sering dijumpai dan digunakan di tempat-tempat umum. Kita sering menjumpai ada tulisan bahasa Inggris di tempat-tempat umum seperti di supermarket, di di terminal, di bandara, dan sebagainya. Untuk contoh-contohnya nanti akan ada di slide selanjutnya. Yang kedua, bahasa Inggris adalah kunci membuka ribuan peluang baru. Sebagai contoh, ketika kita makan di restoran, nah kita mengenal menu-menu yang ada di restoran itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan dengan mengetahui, oh ada menu yang ini kayaknya menarik, maka menu itu akan menjadi sasaran ingin kita untuk ingin mencobanya.
Nah, ini mengapa bahasa Inggris adalah kunci membuka ribuan peluang baru. Yang ketiga, bahasa Inggris adalah bahasa sains, akademik, media sosial, internet, dan relasi luar negeri. Di abad 21 ini, kita sering mengenal bahasa Inggris dalam berbagai media, seperti contoh di Facebook, IG, YouTube, dan sebagainya. Untuk di bidang akademik dan sains, kita sering menjumpai kalau kita sedang menjadi mahasiswa di sebuah universitas, maka di situ akan ada yang namanya portal atau website tentang universitas tersebut. Nah, website universitas tersebut pasti menggunakan bahasa Inggris. Ada yang namanya home, ada yang namanya arsip, digilib, dan sebagainya. Dan bahasa Inggris adalah bermanfaat untuk relasi luar negeri. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang luar negeri, maka kita harus menggunakan bahasa Inggris sebisa mungkin. Nah, ini mengapa bahasa Inggris itu penting untuk anak dan penting untuk diajarkan kepada anak mulai dari sejak usia dini. Next. Nah, setelah kita mengetahui betapa pentingnya bahasa Inggris, di Indonesia ini banyak kesulitan literasi dalam bahasa Inggris. Kesulitan-kesulitan tersebut akan kita kupas next selanjutnya, Pak. Nah, kesulitan-kesulitan dalam literasi bahasa Inggris itu terjadi sebab adanya beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan terbatas untuk berlatih, sumber daya dan bahan, serta waktu yang terbatas. Keterbatasan lingkungan. Ketika anak hanya diajarkan bahasa Inggris di sekolah tanpa ada dukungan orang tua untuk mendampingi anak belajar, maka ini akan menjadi suatu faktor tertentu bagi anak tidak mengembangkan bahasa Inggrisnya. Nah, selain itu ada sumber daya dan bahan yang terbatas. Minimnya buku-buku, minimnya media yang diterapkan untuk menunjang literasi bahasa Inggris ini menjadi faktor yang menyebabkan anak sulit untuk melaksanakan atau mengembangkan literasi. Yang kedua, minimnya kosakata bahasa Inggris atau vocabulary yang dimiliki oleh anak. Karena keterbatasan sumber, keterbatasan lingkungan, maka vocabulary atau kosakata yang dimiliki menjadi minim. Artinya kita tidak tahu, oh ini tuh artinya apa. Anak sulit ketika melihat ada tulisan di supermarket, push atau pull, ini tuh artinya apa. Ketika tidak diajarkan, oh ini tuh dorong deh, oh ini itu ditarik, maka anak tidak akan tahu. Yang ketiga, anak sering memakai bahasa ibu, teman, atau lingkungannya. Ini, ketika anak itu tidak didukung dengan sumber dan lingkungan, maka akan menimbulkan kosakata sehingga mereka lebih cenderung memilih untuk memakai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari atau sebagai bahasa pertama. Jadi, bahasa Inggris ini Jadi bahasa Inggris ini sulit diterapkan karena lebih memilih untuk memakai bahasa atau untuk membaca bahasa biasa atau bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah rendahnya motivasi berbahasa Inggris. Tidak ada keyakinan dalam diri untuk bisa serta kurang aktif dalam komunikasi. Nah, di sini karena tidak ada dorongan, tidak ada sumber, maka anak akan menjadi tidak termotivasi untuk bisa memahami ini artinya ini artinya ini. Ini yang menyebabkan kesulitan dalam literasi bahasa Inggris. Next. Nah,
Dengan adanya faktor-faktor kesulitan, bagaimana sih cara mendukung literasi bahasa Inggris anak abad 21 itu? Nah, saya sudah menyiapkan beberapa contoh. Next, Pak. Nah, ini penerapan yang bisa kita lakukan. Yang usia anak-anak antara 3 sampai dengan 12 atau usia anak SD merupakan usia emas atau golden age untuk belajar apa saja, termasuk perangkat pemerolehan bahasa mereka atau language acquisition device. Untuk mempelajari bahkan bukan hanya satu bahasa, tetapi dua bahasa ataupun multi bahasa. Di sini peran pentingnya memberikan pengertian pembelajaran tentang bahasa pada anak usia SD, yaitu usia 3 sampai 12. Bagaimana cara memperkenalkan literasi bahasa Inggris? Yang pertama, membiasakan analisis teks yang sering dijumpai di sekitar. Ketika kita pergi ke suatu tempat, di situ ada bacaan yang menggunakan bahasa Inggris, contohnya adalah stop atau open. Nah, untuk itu anak harus kita ajari open. Oh, open itu ini artinya membuka, seperti itu. Yang kedua, mendampingi untuk membuat poster atau video dalam bahasa Inggris dan mempublikasikannya. Setelah kita tidak hanya memberitahu ini artinya ini, seperti kita juga harus mendampingi anak. Kita tahu bahwa sekarang media sosial itu sudah menjadi trending topic ketika kita ingin membuat video di IG atau YouTube. Nah, kita biasakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Hi guys, hello. Nah, seperti itu. Nah, tanpa meninggalkan atau tanpa mengurangi bahasa Indonesia. Jadi kita sering mencampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia agar anak itu terbiasa mendengar bahwa bahasa Inggris itu juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, selanjutnya adalah upaya penerapan literasi bahasa Inggris. Yang pertama, melalui buku-buku bacaan. Kita fasilitasi anak dengan buku-buku bacaan, short story atau cerita pendek yang di situ ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Jadi kita perkenalkan ini bahasa Inggrisnya seperti ini, bahasa Indonesianya seperti ini, artinya seperti ini. Setting HP atau laptop bahasa Inggris. Nah, ini sudah biasa kita Insya Allah sudah biasa kita terapkan. Yang ketiga, membaca pada jajanan anak. Nah, ketika kita membelikan jajan anak atau anak membeli jajan sendiri, maka coba kita biasakan untuk membaca. Di situ kita sering melihat tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris. Contohnya, tik-tak mix. Mix itu kan bahasa Inggris. Digabungkan dengan tik-tak. Tik-tak itu adalah nama produk jajan. Nah, ketika kita perkenalkan tik-tak mix, maka kita kasih tahu anak, nah ini mix. Mix itu berarti campur. Oh, ini berarti di dalamnya itu ada campur rasa. Ada rasa sapi panggang, ada rasa rumput laut, dan sebagainya. Selanjutnya adalah belajar bahasa Inggris lewat lagu. Kita perkenalkan anak dengan lagu-lagu bahasa Inggris. Lagu-lagu yang simple, yang mulai dari dasar dulu. Selanjutnya adalah dengan sosial media. Kita perkenalkan anak sosial media lewat Instagram. Di Instagram atau YouTube banyak channel-channel atau banyak situs atau web yang menyediakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuat anak itu happy and fun sehingga bahasa Inggris itu mudah untuk dipelajari dan diingat-ingat oleh anak. Next. Nah, ini contoh literasi bahasa Inggris yang ada di mall atau di tempat-tempat umum. Ada we are open, keep your distance, please bring your bag along, thank you, no parking. Ini adalah beberapa contoh yang bisa biasa kita jumpai di tempat-tempat umum, dan ini harus kita ajarkan, harus kita kasih tahu ke anak
Contohnya caution, wet floor. Oh, ini lantainya masih basah, Nak. Hati-hati, seperti itu. Dan sebagainya. Next. Nah, ini literasi bahasa Inggris di bandara. Nah, ketika kita di bandara, mesti kita sering menjumpai bahasa Inggris, ada departure, arrival, ada prayer room, ada toilet, dan sebagainya. Next. Nah, literasi bahasa Inggris peringatan. Ini kita biasa menemukan atau melihat tulisan-tulisan ini berada di taman, berada di ruang-ruang tertentu, atau di eh, rumah sakit, dan sebagainya. Contohnya no smoking, no drinking, no eating. Ada please don't feed the animals. Next. Ini literasi bahasa Inggris poster. Nih, yang pertama, please keep this area clean. Ini biasa kita jumpai di snack-snack. Ada gambar seperti ini. Nah, ini kita bisa ajarkan anak bahwa ini adalah untuk menjaga kebersihan. Say no to plastic. To stay healthy, brush your teeth twice a day. Love yourself, say no to drugs, dan sebagainya. Yang terakhir ada Happy Mother's Day. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ibu. Nah, ini bisa kita ajarkan ke anak bagaimana sih mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada ibu kita dengan menggunakan bahasa Inggris agar lebih keren. Nah, thank you for every hug, word and encouragement and acts of love you will give me. Nah, ini artinya apa? Kayak gitu. Mungkin ayahnya atau saudaranya bisa, atau gurunya bisa mengasih tahu kepada anaknya. Oh, ini anak-anak, nanti sebentar lagi kita akan memperingati Hari Guru, Hari Ibu. Nah, ini kita bisa memperkenalkan ucapan-ucapan dalam bahasa Inggris. Next. Nah, keuntungan anak dalam literasi bahasa Inggris di masa depan. Setelah kita tahu beberapa manfaat tadi, faktor-faktor yang menghambat dan bagaimana cara memperkenalkan literasi bahasa Inggris, ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, memperluas relasi. Relasi ketika kita bisa berbahasa Inggris, sedikit-sedikit kita bisa bahasa Inggris, maka kita akan mempunyai relasi, mempunyai teman yang lebih luas, mulai dari teman dekat dengan tempat tinggal kita, atau bahkan dengan orang luar negeri. Ini biasa kita jumpai di media sosial, mereka saling bertukar informasi, saling berkenalan di dunia maya. Yang kedua, peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti kita tahu bahwa untuk mendapatkan pekerjaan biasanya kita menuliskan apa sih kelebihan-kelebihan kita. Nah, bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa internasional ini sekarang dipertimbangkan bagi seseorang apakah dia relevan atau dia dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan karir. Nah, menumbuhkan karir lewat bahasa Inggris. Ketika karir kita lebih baik dengan bahasa Inggris, kita bisa berinteraksi dengan orang luar negeri, berinteraksi dengan orang-orang yang belum kita kenal lewat bahasa Inggris, sehingga akan terjalin hubungan dan kerjasama. Yang keempat, lanjut jenjang pendidikan yang lebih tinggi di dalam atau luar negeri. Nah, untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri atau di dalam negeri, maka sekarang sudah banyak instansi-instansi yang menentukan bahwa untuk bisa kuliah di sini maka harus mempunyai skor TOEFL 500 atau skor IELTS berapa. Nah, ini adalah keuntungan bagi kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris, maka kita dapat mencapai skor tersebut. Yang kelima, menguasai sains dan akademik. Kalau kita cari informasi-informasi yang berkaitan dengan sains dan akademik di Google, maka kita sering menjumpai dalam bentuk bahasa Inggris. Maka ketika kita bisa
berbahasa Inggris, kita tahu konsep bahasa Inggris, maka kita bisa menguasai dan kita mempunyai pengetahuan yang lebih banyak. Next. Oke, terima kasih. Ini terakhir, mari dukung anak untuk literasi English. Mari kita dukung anak untuk berliterasi Inggris dimulai dari sekarang, dimulai dari jenjang anak SD atau bahkan dari anak TK. Dimulai dengan hal-hal yang kecil untuk memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak. Untuk pesan, ini ada pesan atau ada sedikit quotes. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Anda tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita memulai literasi bahasa Inggris dimulai dari hal-hal yang kecil tanpa kita ragu, tanpa kita insecure. Kita harus berani dan pede. Oh, ini ini. Meskipun kita pertama harus mencari di internet atau di Google apa sih artinya, tapi kita tunjukkan bahwa kita harus mengajarkan anak bahwa bahasa Inggris ini artinya ini kepada anak. Nah, kita mulai dari hal-hal yang kecil untuk menjadi hebat. Terima kasih.